Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Sebelumnya mengawali tausiah saya aturkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin Allah terima sebagai amal soleh yang makbulatun, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 6 Syawal telah berhasil kita lalui. Berarti Allah masih memanjangkan umur kita sampai detik ini untuk selalu beribadah dan selalu diberi kesempatan untuk bertobat padanya. Semoga yang hadir di sini beserta keluarga Allah lindungi dari segala musibah dan Allah jadikan calon-calon ahli surga, amin. Ramadan baru lewat 6 hari, mungkin juga belum banyak yang sholat yang puasa sunnah Syawal ya. Insya Allah kita akan laksanakan, nyicil juga nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau orang dilatih sampai 30 kali, ini kan kemarin Ramadan dilatih kita sampai 30 hari, pasti ada bekasnya. Pasti kita bawa bekas dari Ramadan. Laksana kita tuh habis masuk satu gedung, ya isinya macam-macam di dalam, keluar dari sana baunya masih ada. Nah, apa bau Ramadan yang masih ada itu? Biasanya yang getol sholat malam membekas. Jadi di bulan Syawal ini secara nggak sadar bangun malam. Yang suka baca Quran bangun baca Quran itu. Jadi masih ada bekas ya Ramadan. Tapi bekas yang tercantum dalam Quran juga ada. Nah ini yang perlu kita lacak nih. Karena Allah memastikan kita yang ikut puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, katanya la'alakum tattaqun. La'alakum, la'alla. Kalau Allah yang ngomong, artinya pasti. Tapi la'alla kalau yang ngomong kita, manusia, artinya mudah-mudahan. Jadi kalau kita sambung di ayatnya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bicara kan Allah. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti saya mewajibkan pada orang sebelum kamu, pasti kamu bertakwa. Dengan la'alla itu, la'allakum pasti bertakwa. Nah, kita lacak, kita ukur sekarang di bulan Syawal yang baru 6 hari ini. Apa benar kita ini takwa gitu? Apa benar takwa? Karena nanti tahun depan diulang lagi, disuruh puasa lagi, suruh takwa lagi itu. Jadi apa benar takwa itu masih nempel di kita? Apa perlahan-lahan di bulan Syawal ini terus minus, akhirnya berubah lagi jadi orang biasa itu. Ini perlu kita lacak. La'allakum tattaqun, apa udah nempel di badan kita itu? Ya. Jadi semua ibadah dalam Islam ujungnya la'allakum tattaqun. Kebetulan aja di puasa itu, di ayat puasa dicantumin ini. Padahal aslinya semua ibadah, sholat, zakat, haji, ujungnya la'allakum tattaqun. Ini Bapak bisa lacak di Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, yang dipanggil manusia, mukhatabnya manusia. Jadi kalau sebuah ayat perintah itu ada khitabnya, ada yang dituju. Nah ini ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, ibadahlah kamu pada Tuhanmu, ibadah. Semua jadinya, sholat, puasa gitu. Ya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah, ibadahlah kamu pada Tuhanmu yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Jadi
la'allakum tattaqun, arah dari semua ibadah, arah dari puasa, arah dari sholat, semuanya ujungnya la'allakum tattaqun. Tapi kita perlu lacak sekarang. Kemarin puasa kita la'allakum tattaqun terbukti apa enggak? Bisa nggak Bapak ngukur? Kalau kita sibuk ke dokter, yang kita ukur tekanan darah, Pak Edi ukur gula, apalagi asam urat. Terus kita panik nih, kalau asam urat kita berlebihan 9,3, aduh gimana? Ini apa nih, makan emping nih gitu. Kita rajin ukur begitu, ukur fisik, detak jantung, kita EKG, apalagi banyak kita periksa. Tapi belum pernah kita tuh panik atau khawatir kalau ukuran takwa kita itu di bawah standar. Nggak peduli kita nggak mau tahu di bulan Syawal kayak bulan apa. Pokoknya habis Ramadan kelar, puasa udah bubar, udah sholat Id, udah makan ketupat, udah ngabisin THR, selesai. Gitu loh. Nah, ini sikap yang begini ini perlu kita rubah. Ya, jadi ada ukuran kita ini supaya kita ini di hadapan Allah menjadi orang yang terbaik, gitu loh. Ada bekasnya Ramadan itu, sehingga di bulan Syawal itu, Syawal kan peningkatan artinya. Di bulan Syawal itu kita jadi orang yang lain gitu. Nah, gimana cara mengukurnya? Kita lihat dong. Takwa ini selain di bulan Ramadan selalu dipromosikan kepada kita setiap minggu. Bapak kalau perhatian khutbah Jumat, itu khutbah Jumat tuh nggak sah kalau nggak ada wasiat takwa. Makanya khotib Jumat selalu bilang gini, ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Saya berwasiat pada Anda semua dan diri saya untuk bertakwa pada Allah. Kadang-kadang khotib Jumat bilang, ya qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati sebelum dalam Islam. Selalu di setiap Jumat kita dipromosiin takwa. Apa maksudnya ini? Karena Rasulullah juga bilang, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Coba, apa enggak kita bosan dengernya? Takwa setiap dimanapun kita berada mesti bertakwa. Juga sahabat-sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar berpesan pada kita, ittaqillaha wa istiqomah. Bertakwalah kamu dan istiqomahlah. Ada yang bilang ittaqillaha mastata'tum. Bertakwalah kamu dan semampu kamu. Jadi takwa itu terus didonder kepada kita. Gitu. Nah, banyak orang yang nggak peduli. Artinya ya udah dengerin aja, tapi pelaksananya gimana gitu. Nah, mari kita ukur sekarang apa benar takwa kita ini udah nempel di kita gara-gara Ramadan kemarin. Ya. Kenapa kita mesti begitu? Karena takwa itu perlu jadi bekal kita untuk menghadap Allah. Bapak-bapak itu udah nggak ada yang muda lagi nih semua. Di atas 50 semua. Sebentar lagi kita menghadap Allah. Dan kalau lihat dari fisik, kemungkinan saya duluan, Pak. Betul. Karena saya udah terkena penyakit. Jadi mari kita cari bekal. Al-Quran berkata, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi kita mesti bawa bekal takwa. Tapi kalau kita nggak tahu ukuran takwa kita, bagaimana kita mau tahu kita udah punya bekal atau belum? Banyak orang mati sia-sia karena lupa bawa bekal. Banyak. Ya, jadi mari kita coba ukur sekarang. Benar gak kita bertakwa? Kita mengukurnya dari 3 aspek. Orang takwa itu akidahnya kuat, ibadahnya bagus, muamalahnya lempeng. Akidah itu keyakinan, Pak. Iman pada Allah, iman pada malaikat segala macam. Bagus dia. Yang kedua ibadahnya. Ibadahnya udah nggak bolong. Pokoknya udah melekat mesti ibadah pada Allah. Bahkan Quran berkata, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat terakhir. Beribadahlah kamu pada Allah, pada Tuhanmu, sampai datang kematian.
Ya, ibadah 2. Nomor 3 muamalah. Hubungan dengan manusia beres kalau orang takwa. Nah, kita ukur sekarang ya. Kita ukur. Mudah-mudahan yang di sini mah udah calon takwa semua. Amin. Ya. Sekarang kita ukur dulu ciri-ciri atau alamat orang takwa. Ya. Alamat orang takwa itu ada 7 yang tercantum dalam Quran ya. Nah, dan di 7-7-nya ini selalu terkandung akidah, ibadah, muamalah. Saya ambil contoh satu aja yang sering kita baca nih Pak, surat Al-Baqarah ya. Ciri-ciri orang takwa menurut Al-Baqarah, katanya pertama ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu yakin dengan yang gaib, beriman pada yang gaib. Maksudnya beriman pada yang gaib itu, orang takwa itu beriman pada Allah yang gaib. Allah yang nggak kelihatan, Allah yang nggak pernah kita lihat, tapi kita sembah. Itu orang takwa. Ya, pertama itu. Terus itu masalah akidah. Wa yuqimunas shalah, masalah ibadah. Orang takwa sholat. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini masalah muamalah. Dan terhadap rezeki yang Allah terima, Allah berikan pada dia, yunfikun. Orang takwa itu nggak segan-segan sedekah, infak. Ini nih, satu ayat tapi menggabungkan ciri takwa yang 3 sekaligus. Akidah, ibadah, dan muamalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang takwa itu beriman pada Al-Qur'an. Gimana beriman kalau nggak baca? Maka orang takwa itu kangen tiap hari sama Quran. Setelah baca Arabnya, baca pula terjemahannya. Nggak ngerti, telepon Ustaz, cari di YouTube. Begitu orang takwa tuh begitu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan juga beriman percaya yakin bahwa sebelum Quran ada kitab-kitab lain. Terakhir wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang takwa itu yakin nanti ada hari akhir. Apa bedanya iman sama yakin? Tadi yu'minu, sekarang yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakin itu imannya mantap, lebih mantap lagi. Saya kasih contoh. Ada Pak Mulyawan jalan di lapangannya Pak Sugeng. Di situ ada bakaran sampah. Ada bakaran sampah, tinggi apinya. Bapak ditawarin sama Pak Sugeng, Pak Mul, coba Bapak lompat ke api itu. Saya kasih 20 juta. Pak Mul mau nggak? Saya kasih Bapak 20 juta, Bapak lompat ke api situ. 10 menit aja. Nggak bakal mau. Kenapa nggak bakal mau? Karena yakin bakal gosong. Nah, wabil akhiratum yuqinun, pada orang bertakwa tuh kepada hari akhirat dia yakin, karena dia yakin nanti kita akan ditimbang amal kita. Nanti kita akan dihisab di sana. Yakinnya begitu. Jadi akhirat itu bukan dongeng, tapi benar-benar nyata dan kita mesti yakinin itu. Nah, itu ciri khas orang takwa di Al-Baqarah. Jadi ada unsur akidah, keyakinan, iman, ada unsur ibadah, sholat tadi, dan ada unsur muamalah. Ya. Kemudian alamat kedua ada di Al-Baqarah juga, Bapak nanti cek di rumah, 177 ayatnya. Ini lengkap ini. Orang takwa itu kada Al-Baqarah ini pertama, man amana billahi wal yaumil akhir, dia beriman pada Allah dan hari akhir. Wal malaikah, beriman pada malaikat-malaikat. Wal kitabi wan nabiyyin, pada kitab-kitab dan kepada para nabi-nabi. Beriman. Artinya gini, milikilah pengetahuan mengenai malaikat, mengenai Allah, mengenai hari akhir, mengenai nabi. Milikilah, Pak. Tanya kalau nggak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan malu-malu bertanya.
milikilah itu supaya iman kita mantap. Nabi-nabi itu ada berapa, siapa aja namanya, malaikat itu ada apa, tugasnya apa aja. Nggak apa-apa, kita balik lagi ke anak SD nggak apa-apa. Yang penting kita punya pengetahuan dan bekal jadi orang takwa. Ya, itu pertama. Ini aspek akidah nih, yang ada Al-Baqarah 177. Kemudian aspek muamalahnya, wa atal mala ala hubbihi. Orang takwa itu memberikan harta yang dia cintai. Harta yang dia cintai. Karena ada juga orang yang memberikan harta, tapi dia udah gak cintain harta. Kalau kasih pakaian bekas yang udah bolong-bolong, kasih duit yang lecek, udah gitu angkanya cuma 2.000 apa 1.000, lecek lagi. Ngasihnya yang itu. Nah ini, wa atal mala ala hubbihi. Orang takwa itu cirinya memberikan harta yang dia cintai kepada siapa? Zawil kurba. Zawil kurba ini kerabat. Dimulai dari orang tua, istri, anak, kakak, adik, ponakan, mbah, itu zawil kurba. Jadi kita ini kalau bisa prioritas pertama kita adalah kerabat, zawil kurba, untuk memberikan harta kita. Yang kedua, wal yatama wal masakin, anak yatim dan orang miskin. Wabnas sabil dan orang musafir. Wasailin, orang yang minta-minta. Wafir riqab, dan untuk bebasin budak. Itu aspek muamalahnya. Jadi orang takwa itu ingat bahwa ada kerabat yang butuh, ada orang miskin, anak yatim, orang minta-minta, dan orang yang bebasin budak. Kemudian wa aqamus shalah, wa aqamas shalah. Ya, ini aspek apa nih? Aspek ibadah ya. Wa atas zakah, aspek ibadah. Wal mufu bi ahdihim iza ahad, aspek muamalah. Dan orang-orang yang menepati janji kalau dia berjanji. Coba Bapak ukur sekarang, sejak bulan Ramadan sampai kemarin, ada tidak janji pada orang lain yang belum Bapak tepatin? Maka tepatin. Karena orang yang suka mengumbar janji dan ternyata nggak menepati janji, termasuk dari orang munafik. Orang munafik jauh dari takwa. Kata Rasulullah, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza hadatsa kadza, ketika bicara bohong. Iwa iza wa'ada akhlaf, ketika berjanji dia khilaf. Wa iza tumina khon, ketika diberi amanat dia khianat. Nah, jadi kalau orang-orang takut cirinya wa mufuna bi ahdihim iza ahda. Ketika dia berjanji, dia menepati janji ketika dia berjanji. Ya, tuh ciri yang ke sekian tuh. Kemudian ciri-ciri yang ada di Al-Baqarah 177 lagi, masih alamat takwa yang kedua ya. Wasabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba'si. Orang takwa itu cirinya sabar. Dapat tekanan dari mana juga sabar. Sabar dalam kemiskinan, sabar dalam peperangan, sabar dalam tekanan, sabar dalam musibah. Enggak pernah ngeluh, enggak pernah, sabar. Ya, ini termasuk akidah. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu semua orang-orang yang benar dan orang-orang yang takwa. Itu alamat kedua. Jadi dari 2 alamat ini aja kita bisa ngukur udah Pak. Apa kita udah masuk ke dalam golongan orang-orang yang takwa, yang beres hubungan dengan Allah melalui akidah, kemudian beres hubungan dengan Allah juga melalui ibadah, dan beres hubungan dengan Allah melalui muamalah. Alamat ketiga, Ali Imran. Orang takwa dalam Ali Imran dikatakan alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang takwa itu tiap malam nih ya, selalu menyatakan iman pada Allah. Kayak misalnya saya ketemu sama Pak Mul, ketemu Pak Edi, saya bilang, Pak Edi, saya masih beriman nih. Tiap hari, Pak Edi, saya masih beriman nih. Kalau kita ngomong gitu sama manusia, itu riya. Tapi sama Allah kita perlu dan wajib ngomong tiap malam ini, menunjukkan bahwa kita takwa. Kita bilang,
Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana faqina adzabannar. Tuhan kami telah beriman. Innana, sungguhnya kami telah beriman. Innana amanna faghfir lana, maka ampuni kami dzunubana, dosa-dosa kami. Ya. Waqina adzabannar, dan lindungi kami dari api neraka. Jadi tiap malam Bapak sekarang setelah Isya atau setelah tahajud, maka Bapak bicara sama Allah, ya Allah, saya mati dalam posisi yang benar, posisi iman. Untuk itu saya jual iman Anda saya ini ke Anda ya Allah, dengan meminta ampunan. Maksudnya gitu. Jadi tiap malam kita jual beli sama Allah. Itu orang takwa. Jangan luput dari doa ini Pak. Perlu dibaca. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu ada di Ali Imran ayat ke-16. Lalu ayat 17-nya disebut orang yang begini ini sifatnya as-sabirin, sabar, was-shadiqin, dan dia benar, wal qanitin, dan dia taat, wal munfiqin, dan dia infak, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang kayak begini sering minta ampun di waktu sahur. Oh, jelas jadi orang-orang takwa yang model begini itu kebiasaan bangun malamnya masih terus. Gara-gara Ramadan kemarin itu nempel Pak. Nggak usah pakai alarm. Jam 2 bangun. Nih perlu nih kita buka Quran. Witir 1 rakaat, apa tahajud 2, witir 1. Baru mulai buka Quran, minta ampun. Doa, Rabbana innana amanna faghfir lana. Jangan takut dibilang kolot, jangan takut dibilang alim, enggak usah. Kita hubungan pribadi sama Allah. Enggak berjamaah, pribadi. Ya. Bukti bahwa kita takwa. Alamat keempat, dikit lagi Pak. Kalau tadi alamat 1, 2, 3, masih di Ali Imran, ciri-ciri orang takwa. Alamat orang takwa yang keempat, Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. 1. Orang takwa itu nginfakin hartanya di waktu lapang dan sempit. Pak Rudi habis terima duit, habis jual rumah 2 miliar, maka dia lapang. Ya kalau lapang ya ke masjidnya rada-rada gede lah. Dan waktu sempit, Pak Rudi lagi nggak ada duit, rugi semua usahanya, ya tetap infak. Itu orang takwa. Ya disesuaikan. Kalau nggak ada duit ya ke musolanya cuma 20 juta. Kalau ada duit 200 juta. Gitu. Amin. Beneran Pak, amin. Saya aminin ya. Begitu. Jadi pertama cirinya alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang takwa itu berinfak baik dalam waktu yang mudah, waktu lapang, dan waktu sempit. Yang kedua, nih di alamat keempat yang kedua nih. Wal kaziminal ghaiza, orang yang sanggup nahan marah, wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Itu makanya Pak sering ada mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin itu bukan minal aidin wal faizin Pak. Jangan salah nih John. Karena di iklan sering disambung kan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi anggapan orang mohon maaf lahir batin itu adalah arti dari minal aidin wal faizin, bukan. Sendiri-sendiri tuh, ya. Minal aidin wal faizin itu perkataan Rasulullah ketika baru pulang dari perang Uhud. Ja'alanallaha minal aidin al faizin, kata. Allah menjadikan kita kembali ya, faizin, dan menuju ke kemenangan dulu. Ya, nggak apa-apa dipakai di Idul Fitri, nggak ada masalah. Tapi yang penting ada mohon maaf lahir dan batin. Dimaksud adalah kita di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini memberikan maaf yang banyak pada orang. Dan permaafan yang paling tinggi dalam Islam, memaafkan dengan melupakan kesalahan dia. Jadi jangan cuma bilang maafin ya, tapi masih di sini gedek Pak. Jangan. Maafin, kita lupain kesalahan dia. Lembaran baru, nol semua. Ya, itu orang takwa, cirinya itu. Kemudian orang takwa juga cirinya walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah
wastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa itu kalau dia nyadar habis buat dosa. Ya orang sih buat dosa semua lah Pak ya. Ada yang gibah, ada yang zina, ada yang apa, kali-kali kita kejeblos. Kalau dia ada bibit takwanya, dia sadar, zakarullah, langsung ingat Allah, ya Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Maka dia mandi junub, salat 2 rakaat, lalu minta ampun sama Allah. Dengan keyakinan, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Enggak ada lagi yang sanggup yang bisa ngampunin saya kecuali Allah. Dan walam yusirru ala fa'alu wahum ya'lamun, dan dia gak akan ngulangin lagi kesalahannya itu sedangkan dia mengetahui. Itu ya, ini alamat yang keempat. Nah ini isinya semua adalah hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Yang dengan Allah yang dengan manusia adalah tadi alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang menginfakkan di waktu lapang dan sempit. Kemudian wal kadziminal ghaiza wal afina 'anil nas, hubungan dengan manusia, sanggup menahan marah dan memaafkan manusia. Kemudian hubungan dengan Allahnya adalah selalu beristighfar dan bertobat apabila dia menjumpai dirinya berdosa. Lalu alamat kelima, ciri orang takwa yang tercatat dalam Quran adalah allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas saati musfikun. Orang takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah yang nggak kelihatan. Kita kalau pakai akal, kita takut sama satu barang yang nggak kelihatan, gila kita. Tapi Quran memuji orang takwa itu saking yakinnya adanya Allah, dia takut berbuat sesuatu karena dia meyakini dia diawasi oleh Allah. Itu namanya sifat muraqabah, selalu merasa diawasi. Inilah ciri-ciri orang takwa yang namanya dalam hadis itu ihsan. Ketika Jibril tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, manil ihsan? Apakah ihsan itu? Kata Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka yarah, ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah, fa innahu yarah. Engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Dan kalaupun engkau enggak bisa melihat dia, ingatlah bahwa dia melihat kamu. Nah itu ihsan. Jadi cirinya yang pertama, yang kesekian, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah di saat dia tahu bahwa Allah itu tidak kelihatan, ghaib, tapi dia takut. Wahum minas saati musfikun, dan dia merasa takut kalau dia ngalamin hari kiamat. Ya. Kemudian yang keenam, dikit lagi Pak. Orang takwa itu walladzina jaa bisidqi wa saddaqa bih. Orang takwa itu kata surat Az-Zumar ayat 33, yaitu Muhammad dan orang-orang yang membenarkan Muhammad. Itu orang takwa. Jadi kita ini tingkatin iman pada Nabi. Kalau perlu Bapak baca kitab yang bagus tuh, namanya Sima'il Muhammad atau Hayatul Nabi atau Sirah Nabawiyah mengenai Nabi Muhammad. Baca dengan baik ciri-ciri Nabi bagaimana. Insya Allah Bapak dipertemukan dengan Nabi dalam mimpi oleh Allah. Karena kita saking cintanya dan saking kangennya sama Nabi, baca itu semua. Ya, semuanya itu sahih. Ya, dibaca. Nah, dengan kita mengetahui kehidupan Nabi, kita masuk dalam Az-Zumar ini, wasaddaqo bih. Masuk dalam orang takwa yang membenarkan Nabi. Ya, membenarkan Nabi. Terakhir, alamat orang takwa adalah hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Awwabin hafiz itu orang-orang yang senantiasa bertobat pada Allah dan memelihara semua amal-amalnya. Nah, 7 alamat orang takwa ini para ulama sepakat menamakannya imtisalu awamirillah wa istinabu nawahi. Orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan orang yang menjauhi larangan Allah. Nah, itulah ciri-ciri orang takwa untuk mengukur apakah kita itu ada bekas-bekas takwanya sesuai Allah bilang la'alakum tattaqun ketika kita masuk ke dalam seminar Ramadan sebulan penuh kemarin. Insya Allah kalau Bapak nanti meyakini ini semuanya, Bapak akan ada bekasnya, ada bekas takwanya sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada tambahan atau yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Saya aja Pak cerita. Baik, pelan. Untuk puasa Syawal, Ya. apakah sebagusnya puasa Syawal itu 6 hari itu berturut-turut? Ya. Apakah 6 hari itu yang penting dalam rentang waktu 1 bulan gitu? Iya, baik. Syawal itu. Baik. Itu aja. Kalau ini sebetulnya gampang dijawabnya. Jadi kalau ada suruhan perintah puasa berturut-turut, selalu ada kata-kata mutatabi'ain, berturut-turut. Itu ada Bapak lihat nanti di Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan masalah kafarat orang yang apa deh kalau ya bercerai itu. Kan ada fasak, ada khulu, ada apa itu? Zihar. Orang yang menzihar istrinya. Zihar itu inilah menganggap istrinya seperti ibunya gitu. Itu jatuhnya talak, Pak. Nah, untuk supaya dia sah lagi, dia tarik itu ucapannya sambil dia ada kafarat puasa 60 hari. Mutatabi'ain berturut-turut. Nah, kalau dalam puasa Syawal, ya menjawab pertanyaan Pak Edi, itu hadisnya begini. Man shoma Ramadana wa atba'uhu sitta min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan penuh wa atba'uhu dan diikuti. Nah, diikuti nih. Diikuti sitta min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah, inilah yang membolehkan orang untuk tidak usah berturut-turut. Tanggal 3 Syawal, ntar 2 hari lagi makan-makan, diundang orang sih ya, bukan bukber, apa namanya, halal bihalal, ntar puasa lagi, boleh gitu. Tapi mesti lihat kalender, jangan-jangan masih 5, udah tanggal 29 Syawal lah gitu ya. Jadi mesti teliti. Jadi boleh Pak Edi, nggak usah berturut-turut gitu, asalkan puasa Syawal. Dan kalau bisa ajak temen Pak. Kalau puasa sunnah itu memang kebolehannya gini, dia tidak usah niat. Rasulullah mencontohkan ya, Rasulullah tuh kaum yang makan ketika lapar, berhenti ketika kenyang. Dan Rasulullah nggak nyari makanan, nggak ngemil, sehingga ketika suatu pagi dia habis dari subuh di masjid, kemudian duha, lalu pulang ke Siti Aisyah, beliau tanya, apa kita punya makanan? Nggak ada. Kalau gitu saya berpuasa. Udah siang loh tuh. Kalau gitu saya berpuasa. Artinya dia dari malamnya nggak niat. Nah, puasa sunnah apapun bisa dibatalkan dengan uzur. Saya lagi puasa sunnah nih, Senin Kemis. Pak Hendy datang ke rumah saya. Ustaz, saya mau ngawinin anak nih buru-buru nih di KUA. Habis itu langsung kita makan siang. Saya lagi puasa. Nggak usah saya, gue puasa nih, nggak bisa. Pas lo makan, gue mau diem aja nih, nggak, jangan gitu. Tetap dibuka puasanya, makan. Puasa sunnah, bukan Ramadan Pak ya, puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu puasa yang gampang. Nah, tapi godaannya tadi saya bilang, kalau bisa ajak temen, kalau puasa Syawal. Karena kalau kita puasa sendirian, kita merasa sengsara Pak. Aduh, kalau Ramadan kan seluruh dunia puasa. Enak kita sahur bareng-bareng ya. Begitu puasa Syawal, sahur sendirian, masjid belum tarhim, kita masih makan gitu. Siang-siang orang pada lewat itu apa? Kue dading, tahu Bandung gitu. Jadi kalau bisa ajak teman, ajak istri, ajak teman kantor gitu. Dijadwal aja. Gitu Pak Edi ya. Jadi nggak usah berturut-turut. Tidak ada keharusan puasa Syawal berturut-turut. Boleh silakan. Asalkan yang tertib. Digabung Senin Kamis juga boleh. Senin Kamis gitu. Aman gitu. Baik, ada lagi? Silakan. Lagi, Pak. Baik, Pak Rudi. Kalau yang diharamkan di bulan Syawal hari yang tidak boleh puasa? Tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal. Iya. Maksudnya Minggu atau Sabtu? Oh, itu puasa sunnah yang Sabtu sendirian, Jumat sendirian, itu makruh.
Boleh tapi makruh. Karena begini, ada kalanya juga kalau kita puasa Daud, jatuhnya Jumat. Kalau jatuhnya Jumat, Bapak puasa sunnah apa aja, Sabtunya mesti puasa juga. Jadi jangan Jumatnya sendirian. Jumat plus Sabtu. Nah, kalau Sabtu plus Minggu gitu, plus Ahad. Jadi jangan sampai Jumat sendirian, Sabtu sendirian. Kenapa? Karena Jumat tuh hari ke-6. Itu puasanya kaum Majusi. Sabtu puasanya kaum Yahudi. Jadi kita nggak boleh kita mesti menyelisihi mereka gitu loh. Jangan tasyabuh. Gitu. Jadi ya, bukan haram Pak, hanya makruh saja. Makruh. Karena kalau pas jatuhnya puasa Daud pas Jumat, kan Sabtunya nggak puasa, ya kan? Jadi boleh itu. Asalkan Bapak memang terbiasa puasa Daud, nah itu nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ada lagi ya? Wah, ini calon-calon puasa nih. Dan ingat ya, setelah bulan Syawal ini, yuk kita periksa nih dompet kita apa masih ada buat beli kambing, ya, kurban. Jangan lupa, ya, didonasin itu semuanya tabungannya. Mari kita mau join sapi 7 orang silakan aja. Yang penting semua perintah Allah baik yang sunnah muakkad, yang mustahab, yang wajib sekalipun, ayo kita penuhin deh. Nggak susah Pak, nggak susah. Masih doakan bapak-bapak tahu-tahu 2-3 tahun lagi naik haji, amin. Nggak usah takut sama wah ngantri 10 tahun, nggak, belum tentu. Kalau Allah berkehendak bapak nyampe Pak, yakin nyampe di sana, ya. Ayo. Lagi? Kalau di luar yang disita di bukan Pak Ustaz? Maksudnya? Mau nanya tapi di luar tempat. Boleh aja Pak. Kalau kita punya najar, sesuatu najar, misalnya, Iya. terus tapi kita apa harus mensegerakan gitu kan? Atau mungkin kita cari waktu dulu untuk gimana? Nazarnya gimana Pak? Bunyinya? Iya, mungkin saya najar ke seseorang bahwa saya akan membawa dia ke sana gitu kan, untuk berobat atau apa gitu kan. Tapi saya belum ada waktu gitu loh. Tapi saya sudah saat saya mengajar kalau saya dapat A, saya akan bawa dia ke sini. Tapi mungkin waktunya belum ada gitu. Apa harus setelah saya dapatkan yang saya mengajarkan, saya minta gitu kan, terus saya buru-buru harus mengajarkan ke orang-orang ini gitu. Oh baik. Tadi imam kita baca surat Al-Insan. Al-Insan ayat 1 sampai ayat ke-20. Dalam ayat 5, 6, 7 ada ciri-ciri orang surga. Ciri pertamanya dia tuh ditanya nih sama kita tanya, kenapa bisa masuk surga sini? Kata mereka yang pertama kali mereka bilang apa? Yufuna binazri. Kami menunaikan nazar-nazar kami. Kan ya? Jadi orang yang menunaikan nazar itu nanti pasti masuk surga. Nah, apa itu nazar? Ini perlu tahu gitu nih. Jangan-jangan kita beranggapan nazar tuh ini, ternyata bukan. Nazar itu, nih Pak, dengar baik-baik, mewajibkan diri kita mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi istilahnya sesuatu yang sunnah jadi wajib buat kita karena Allah Ta'ala. Nazar yang Bapak sebut tadi itu nazar mu'allaq namanya. Nazar yang digantung kepada kondisi. Kalau saya punya proyek gol, saya nyumbang musola. Kalau saya lulus diterima di Mahkamah Agung, saya akan umroh. Itu nazar mu'allaq. Dalam hukum Islam, Rasulullah pernah berkata, nazar mu'allaq hanya keluar dari orang-orang pelit. Nggak boleh nazar begitu. Misalnya gini, kalau ibu saya sembuh dari koma di ICU, saya sumbang musola 10 juta. Kalau ibu saya sembuh, kalau enggak, nyumbang musola enggak? Nah itu yang Rasulullah bilang, nazar yang begitu tuh cuma keluar dari orang-orang pelit. Kalau saya diterima di Indosemen, saya kan ngelamar di Indosemen nih, saya mau lari dari Pamulang sampai Monas. Kalau saya diterima, kalau enggak, nah
Nazar yang benar, nazar yang dilakukan oleh istrinya siapa deh? Istrinya Imran. Bapak baca surat Ali Imran tuh. Imran itu adalah ayahnya Maryam, mbahnya Nabi Isa. Imran itu adalah imam di Masjidil Aqsa, orang besar. Ali Imran artinya keluarga Imran, Ali Imran. Nah, Imran itu punya istri namanya Hannah. Hannah mengandung. Lalu ketika kandungannya udah besar, dia bernazar. Ya Allah, aku nazarkan bayi dalam kandungan ini muharrarah, untuk jadi merbot di masjid. Dia nazarkan. Dia nggak bilang kalau saya lahirnya Islam, enggak. Saya nazarkan anak ini. Lahir procot, pluk, Maria, perempuan. Doa lagi dia. Dia nggak batalkan nazarnya. Ya Allah, Engkau tahu kan, Maha tahu bahwa laki dan perempuan itu beda. Agak kecewa nih Maryam. Tapi tetap ini aku persembahkan. Makanya kemudian Maryam dipelihara oleh pamannya namanya Zakaria di masjid sampai dia besar, terjaga dia terus sampai dia besar. Akhirnya kemudian datang lagi malaikat Jibril memberikan kado pada dia dalam kandungannya tanpa pernikahan, tapi dia hamil. Lahiran Nabi Isa. Itu adalah hasil dari nazarnya Hannah. Jadi ada beberapa orang besar yang bernazar kepada Allah, selalu dia bernazarnya itu menyerahkan, membaktikan sesuatu untuk Allah. Kita bisa begitu. Saya kasih contoh. Tahajud hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah ya? Baik. Ya Allah, 40 hari ke depan saya mau tahajud. Sejak dia ngomong gitu, nazar nih. Dia nazar, saya mau tahajud. Tahajud jadi wajib buat dia. Maka penuhi nazarnya. Nazar yang benar, Pak. Menjadikan barang sunnah jadi wajib untuk dia dalam rangka taqarrub ilallah. Itu nazar. Kalau nazar yang tadi, maaf ya Pak ya, nazar mu'allaq, nazar yang dibenci oleh Rasulullah. Jangan janji lo. Nazar begitu, kalau nggak terpenuhi kayak Bapak tadi ya. Bapak sebenarnya kalau saya udah goal nih, saya dapat sesuatu, saya mau ajak Pak Wahyu berobat ke Sinsei di Cina, kan biayanya gede. Makanya saya butuh biaya. Kalau saya dapat biaya itu, saya ajak Pak Wahyu, Pak Ustadz Wahyu ke Cina gitu. Kalau saya dapat, kalau enggak mah saya kemakan janji aja karena mau diajak bapak-bapak gitu. Jadi ada sesuatu yang kita kayaknya minta duluan sama Allah hasilnya, baru kita kasih sama Allah itu. Nunggu dulu, ya Allah, tolong dong, saya dikasih dulu dong, baru saya bergerak gitu. Nah itu kata Rasulullah, hanya keluar dari orang-orang bakhil. Tapi kalau Bapak mau melaksanakan juga, ya silakan, asalkan tepat. Jangan ditunda-tunda gitu loh Pak. Jadi misalnya ini, begitu saya dapat, segera saya berangkat. Karena kita nggak tahu umur pertama. Kedua, misalnya Bapak dapat sesuatu, Bapak mau ngajak saya berobat ke Cina. Udah ngomong sama saya. Tiba-tiba ketika Bapak udah dapat sesuatu, gempa bumi kita. Kan Bapak terhitung orang yang belum menyelesaikan nazar itu. Coba Bapak lihat beberapa hadis Rasulullah mengenai nazar. Saudara sahabat Nabi datang ke Nabi. Wahai Rasul, ibu saya meninggal. Sebelum meninggal, dia bernazar akan haji. Bolehkah saya menghajikan dia? Kata Rasulullah, nazar itu janji pada Allah, hutang pada Allah. Hutang pada manusia aja wajib kau bayar, apalagi pada Allah. Maka segerakan hajikan ibumu. Nazar itu hutang. Nah nazar terbaik, nazar tidak digantungkan pada sesuatu, bukan mu'allaq. Ya kita bukan iseng ya, kita pengen dekat sama Allah. Ya Allah, sejak hari ini sampai Oktober tanggal 30, berapa bulan? Setiap hari saya akan sumbang Pak Hendra 20.000. Itu Pak Hendra,
Sekarang bayar Oktober 30 bisa berapa puluh juta Bapak terima. Saya wajib tapi karena tadinya itu barang sunnah, saya ngasih duit kan barang sunnah aja. Menjadi wajib gara-gara saya nazar. Itu nazar yang benar. Dalam rangka mendekatkan diri saya pada Allah. Itu baru nih, ya semua jelas. Tapi kalau Bapak udah melakukan juga, segera laksanakan. Karena nazar itu tidak. Kalau Bapak nggak laksanakan segera, Bapak kena kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan orang miskin segala macam itu. Mendingan laksanakan segera. Dan lain kali jangan nazar dengan janji. Nazar mu'alaq jangan. Kalau berucap itu lebih nggak usah gitu ya. Maksudnya Nggak usah digantungkan dengan sesuatu. Cukup aja. Kalau saya udah ketemu Allah, ya Allah, saya nih ada uang nih, ya Allah, darimu juga gitu. Saya balikinnya ke kamu, gitu. Istilah itu. Saya nazarkan uang ini dalam waktu 7 hari ke depan saya habiskan untuk masjid, untuk fakir miskin. Itu nazar. kalau punya keinginan gitu misalnya membantu seseorang, kita belum ada gitu ya, belum ada ya kayak tadi gitu kan, Allah pengen juga dan ingin bisa goal atau bisa lakukan, jadi saya bisa bantu itu satu nazar. Janji itu janji. Mendingan gini, kalau Bapak mau niat bantu seseorang, itu cukup Bapak niatkan aja deh, biar Allah yang dengar. Nah niat Bapak itu walaupun nggak jadi, udah dapat pahala. 1. Begitu jadiin 1 kali 10 kali 700. Tapi kalau Bapak udah ucap janji sama orang, berarti itu menjadi sesuatu yang digantungkan pada kondisi. Jadi hutang janji. Jadi hutang janji. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Perlu dibayar. Ya. Hati-hati kita dengan lisan ini kadang-kadang bisa menggelincirkan kita. Yang tadinya kita baik-baik aja menjadi nggak baik-baik aja gitu gara-gara janji atau nazar. Tapi semua nazar yang baik dalam hadis dan Quran selalu tidak digantungkan dengan kondisi. Kayak tadi Hana, kayak tadi siapa nazar, Ibrahim bernazar akan apa gitu. Nazar akan sesuatu, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib gitu loh. Dalam rangka pengen dekat sama Allah. Gitu nazar. Ya. Ya, lain tak? Lain silakan aja. Tunggu ini nggak ada baterai itu tuh. Ada juga mungkin nazar atau niat. Iya. Tapi yang saya rasakan, saya tidak mengucapkan nazar. Ya. Janji. Gimana? Hanya niat. Niat. Berarti barang ini sudah ada. Yang saya ingin keluarkan ini ada barangnya. Misalkan Oke. Keluarga saya ada yang meninggal. Ya. Kemudian dia punya barangnya ada, peninggalan dia. Oke, dirkah. Saya jadikan duit itu barang. Memang sudah niatkan uang ini ingin saya infakkan misalkan ke panti asuhan misalkan, atau saya ingin ke masjid. Tapi hanya baru niat ya, belum terucap atau hanya angan-angan saya. Tapi yang jelas uang ini harus saya salurkan gitu untuk yang meninggal ini kan. Iya. Karena memang uang dia. Tapi karena belum sempatnya saya berikan, ada permasalahan baru yang lebih dekat permasalahannya ke saya. Misalkan jatuhnya Idul Kurban. Nah, di situ saya berpikir ulang nih. Apakah uang ini saya jadikan untuk kurban dia, ataukah saya berikan dengan yang pertama saya niatkan gitu. Nah, hukumnya ini seperti apa? Baik. Kita mesti lihat lagi, teliti masalah harta orang meninggal. Posisi Bapak sebagai apa dengan yang meninggal? Kakak ya. Orang yang meninggal tuh masih punya istri dan anak gak? Masih? Nah, karena dia zawil furud tuh. Jadi gini, orang yang meninggal, kayak kita ini muslim nih, kalau bisa jangan ninggalin harta. Nabi Muhammad SAW itu bicara begitu. Jadi kalau bisa kita tuh sekali kita ninggalin harta, maka wajib di situ ada hukum faraid namanya, hukum pembagian waris. Sehingga harta orang yang meninggal namanya tirkah, itu bukan haknya orang meninggal lagi, tapi itu harta nggak bertuan. 1 sen kita ambil haram Pak, walaupun kita mau sedekahin. Nah, adapun posisi Pak Hendra tadi, yang berhak melakukan itu cuma ahli warisnya.
anaknya dan istrinya. Kalau dia nggak punya anak, nggak punya istri, namanya harta kalalah, baru boleh diolah oleh bapak selaku kakaknya atau adiknya. Tapi selama masih ada ahli waris zawil furud yang terdiri dari anak dan istri, maka tidak boleh ada orang yang mengelola harta orang meninggal. Walaupun harta itu dalam penguasaan bapak, misalnya memang selama almarhum hidup tuh bapak yang pegang hartanya gitu. Setelah dia meninggal, tidak ada hak bapak, walaupun sebagai kakak, untuk mengelola hartanya, apalagi memakai ya. Kalau memakai saya yakin bapak enggak, mengelola nggak boleh. Balikin ke ahli warisnya untuk dihitung faraid. Nah itu baru betul ya. Bapaknya ada hukumnya soalnya. Nah di zaman Nabi semua orang yang memakai harta orang meninggal itu hanya anaknya. Ya Nabi, ini mak saya udah nggak ada. Kalau dia bisa ngomong, dia akan menyedekahkan hartanya ini. Boleh kasih sedekahnya? Boleh kata Nabi. Silakan. Nah, anak-anaknya berhak mengelola. Gitu. Itu pun setelah dibayarkan hutang-hutang yang meninggal dan dibagi warisnya. Baru ada harta sisa atau asobah yang bisa dipakai itu. Ya tadi beli kurban kayak atau apa. Selebihnya hati-hati Pak. Paling tidak minta izin sama ahli warisnya. Iya. Nah sekarang kalau dia ini itu kan bisa kejadiannya secara umum ya Pak. Iya ya. Kalau misalkan anak atau istri, itu kan tadi kan kepada adik saya nih. Iya. Iya. Kalau pada istri saya, saya. Ya meninggal siapa? Anak misalkan atau istri. Dia mungkin mempunyai harta kan, atau peninggalan dia yang dia punya pribadi. Nah, saya gunakan juga dalam pemikiran saya itu seperti itu. Iya. Permasalahannya. Karena dia anak saya atau dia istri saya, saya berhak enggak untuk menjadi. Kalau bapak dengan anak, bapak dengan istri, itu dalam hukum Islam saling mewarisi, mawaris dan ahli waris, sehingga boleh tapi dibagi dengan faraid. Misalnya ginilah, Pak Hendra meninggal, istri bapak itu mau 1, mau 2, jatahnya kalau punya anak 1/8, kalau nggak punya anak 1/4 dari seluruh harta tirkah. Setelah itu udah dikurangin buat bapak nih, buat istri, ya. Pak Hendra istrinya 2 misalnya, maka 1/8 itu dibagi 2, bagi istri pertama, istri kedua, selesai. Nah sisanya yang 7/8 dibagi anak baru. Maaf Pak, permasalahannya bukan itu. Dia meninggal anak. Iya, bisa juga. Orang tua dapat. Gitu orang tua dapat. Nah kedua, ini sudah tadi masih ada ya. Contohnya lagi saya secara pribadi ada tawaran orang. Bapak maukah ikut menyumbang panti asuhan atau? Iya. Saya belum sempat jawab, tapi terbesit di pikiran saya juga nih, kepengen gitu. Nah, tapi saat saya belum menjawab dan saya pergi ke suatu tempat, ada yang lebih menjawab di pandangan saya nih. Saya ingin memberikannya ke orang ini aja. Gitu. Oh iya. Karena dari segi Iya, saya paham. Ini kan pasti ada kejadian seperti Iya. itu. Nah ini bagaimana dengan niat saya yang pertama ingin ke yatim, dengan dari tawar orang. Iya. Nah dengan yang saya lihat sendiri, jadi kan beralih ini kan. Iya. Saya udah punya niat pengen gitu. Iya. Nah ini bagaimana juga? Nggak masalah. Kalau yang penting bapak belum ada keluar janji. Dengan orang itu belum ada janji. Nggak ada masalah. Itu yang atur Allah nanti. Artinya niat dalam hati. Iya, sama dengan ini bapak sholat jamaah, isya kayak apa itu di sini. Setelah bapak sadar, imamnya bapak nggak seneng atau bacaannya kacau, dan bapak secara fikih meyakini bahwa bacaan dia itu membuat sholatnya nggak sah. Maka bapak boleh pindah niat dari bapak sholat berjamaah, pindah jadi bapak munfarid. Saya niat sholat sendiri. Kan itu rubah niat. Sama dengan itu. Nih aduh saya minat banget nih nyumbang ini. Karena orang itu nawarin, boleh bisa nggak saya nyumbang panti asuhan? Bapak cuma senyum aja. Ya, dalam hati niat nih. Tiba-tiba bapak bertemu dengan yang lebih, bapak kasihanin lagi. Ya udah ke situ. Nggak apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Boleh aja, Pak. Boleh lah. Nanti Allah yang atur bahwa pahala yang tadi itu tetap ada. Yang bapak udah senyum pengen niat itu ntar dah. Pokoknya ntar gua atur itu. Itu udah ada pahalanya sendiri. Tapi
Kira-kira Pak Ustadz pernah nggak ngalamin hal seperti Pernah itu? lah, pernah sering lah. Nah sekarang yang jadi permasalahan saya lagi, misalkan anak yang meninggal Iya, iya. punya hartanya, Harta, biasa gitu kan. Lantas yang tadinya kita mau niatkan infak untuk ke masjid, Iya. tiba-tiba saya alihkan ke kurban misalnya, itu bagaimana? Kurbannya kurban siapa? Kurban untuk yang meninggal itu? Orang meninggal nggak wajib kurban, maka itu sia-sia, batil. Tapi kalau dia infak sedekah ke masjid, boleh, karena akan sampai pahalanya, sah itu. Tapi kalau di kurban atau nggak boleh lagi, udah nggak wajib dia. Yang wajib orang yang masih hidup melakukan untuk orang meninggal itu sahnya hanya puasa dan haji. Barang siapa yang meninggal masih ninggalin hutang puasa, maka walinya lah yang mempuasakan. Hendaknya mempuasakan. Walaupun ada peluang fidyah ya, bayar fidyah. Tapi lebih afdol kalau yang hidup nih anaknya kayak apanya itu berpuasa sesuai jumlah bilangan hutang puasa dia. Puasa. Lalu haji juga begitu. Rasulullah mensahkan itu. Orang yang mau badal haji, orang yang udah meninggal. Boleh gitu. Tapi kurban nggak ada, tuntunan nggak ada tuntunannya gitu. Hati-hati gitu. Iya. Menjadi sia-sia. Tapi kalau kambing dipotong juga, bukan kurban loh ya, sedekah untuk yang mati ini. Jadi minta pada Allah supaya atas nama ini sedekah loh ya. Sedekah itu lain loh kurban. Baru nyampe sedekah, bapak nih misalnya ada yang meninggal ya. Terus panggil kita nih ke rumah nih. Ya kata Sairul di rumahnya Pak Edi kan bilang makan-makan nih. Orang meninggal makan, orang kawin makan itu. Makan-makan. Terus bapak bilang, ini saya potong kambing nih. Oh, pahalanya saya niatin buat ini nih yang meninggal nih gitu. Nyampe. Tapi kalau kurban beda, karena kurban itu ada tuntunannya. Ibadah yang wajib untuk orang hidup. Orang mati udah wajib ibadah. Berarti kalau kita ngorbanin juga percuma. Nggak ada. Ada ya. Ngorban itu ngorbanin yang hidup. Sesuai yang Nabi niatkan. Nabi itu korban ikut 8 kali. Pernah satu korban itu Nabi potong 630 kambing. Diberi Nabi itu sama orang buat dirinya. Pernah hanya 2. Nah pada waktu hanya 2 ini niat Nabi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Haza min Muhammad wa ummati. Ini dari Muhammad dan dari umatku yang gak sanggup korban. Kan mengorbankan orang hidup itu Pak. Atau haza min Muhammad wa ahli. Ini dari Muhammad dan dari keluarga saya. Nah itulah yang ditiru kita sekarang. Kalau kita bawa kambing 1, ini dari saya dan dari keluarga saya, sah. Tapi nggak ada pernah tuntunan orang mati kita korbanin, jangan. Nggak ada Pak? Nggak ada. Sedekah aja. Nah, susah tuh kalau ngomong gitu tuh. Apa? Ini kan kayaknya sepertinya udah ada ya dari dulu ada. Iya. Ya itu dia. Kan ada barang batil yang dilestarikan, ada barang bener gitu loh. Nah sekarang saya ungkap nih. Iya, ngejelasin ke orang Udah. itu susah. Nah, dalilnya bagaimana? Coba, ada nggak dalilnya? Nabi bilang nih soal kurban, walaupun kurban itu bukan wajib, tapi Nabi sangat saklek gitu. Siapa yang punya harta, kesempatan dia berkorban, tapi dia tidak berkorban, lam takarrabana musallana, jangan dekat-dekat sama musola saya, kata Nabi. Untung Nabi nggak bilang falaisa minna, bukan golongan saya. Wah udah sadis tuh kalau gitu. Berarti kita dianggap orang murtad. Jangan dekat-dekat sama musola saya. Tuh, Nabi alergi sama orang pelit. Berarti Nabi itu lagi berhadapan sama orang hidup apa mati? Sama orang hidup. Jangan dekat-dekat. Ngerti nggak Pak? Mukhatab dari kurban itu orang hidup pasti. Dan tidak bisa diwakilkan gitu loh. Ya, karena itu ada istitoah. Korban itu mampu. Tadi bilang Nabi, siapa yang punya harta. Nah, kan gitu. Harta aktif nih. Tapi tidak mau berkorban.
Orang mati bukan tidak mau berkorban, nggak bisa, udah dan nggak wajib. Gitu Pak Indra. Kalau sudah terjadi, Ya sudah. maksudnya sia-sia atau masih ada buat yang Sia-sia itu artinya begini, batil. Batil tuh dia tidak ada pahalanya. Maaf ya, seperti perkara orang jahil jadinya. Orang jahil tuh gini, kalau kata almarhum Zaidun MZ, minum es ditiup. Minum es nih, ditiup. Orang jahil. Itu batil, sia-sia. Lah ngapain lu minum es? Oh minum kopi panas baru ditiup. Gitu, wajar Pak Haji. Lu minum es ditiup. Sama tadi. Udah mati dikorbanin. Emang ada contohnya dari Nabi? Itu. Syariatnya nggak ada. Sedekahnya ada ya? Apa? Sedekah yang benar ya? Sedekah. sudah terjadi lama ya, saya juga ngalamin. Sama dengan begini Pak. Ibu saya- Orang udah meninggal atau kita masih hidup nih. Belum akikah. Kita mau akikah lagi ngapain? Yang udah meninggal. Akikah itu batas waktunya jelas. 7 hari. Dalam hadis Abu Daud yang agak dois 7, 14, 21. Habis itu udah gak wajib. Karena apa unsurnya? Ada istitoahnya, mampunya. Jadi jangan risau Bapak. Saya belum akikah gimana? Ya gak apa-apa. Tapi kalau punya, ya harus akikah. Jadi misalnya pas lahiran laki-laki, kita lahir nih kita. Lalu duit ada gitu buat beli kambing 2 akikah. Nggak ada duit ya udah, nggak apa-apa. Karena dalam akikah itu ada lagi nanti. Itu anak dicukur rambutnya, ditimbang. Timbangannya itu dibeliin emas atau perak, sedekahin. Kasih nama di hari ke-7 segala macam itu. Jadi nggak sembarangan cuma ke kambing terus diopor terus bagi-bagi, bukan begitu. Ada syariatnya. Saya ngalamin sendiri Pak, ibu saya tuh gitu kan. Iya. Sampai mau bapak belum dia akekahin. Masya Allah. Oh bener, Pak, saya ngalamin sendiri, maka saya bilang gitu kan. Terus bapak belum kurban gitu, almarhum. Iya. Sampai neneknya apa kakek saya dikurbanin gitu kan, saya baru dengar sekarang ya. Iya, Saya pikir, iya. boleh gitu kan. Iya. Jadi ini ibadah tak berilmu nih. Iya. Saya juga bingung. Saya nggak ngomong gitu, ntar takutnya, wah Ustadz Bayu so pinter, wih, itu udah kacau. Enggak, ngomong-ngomong ke orang tua nggak berani, karena kan mama kan pengajian juga ya. Iya. Dia pasti dapat dengar dari mana-mana gitu kan. Iya. Saya juga baru dengar sekarang gitu kan bahwa kurban yang udah meninggal sebenarnya Nggak sah. ini. Nah, enak. Saya mau Gini nih, Pak, kalau ada ibadah yang berasa kita nih, ya orang awam nih, agak susah. Berarti itu ibadah mesti kita pertanyakan. Bener nggak ini ada aturannya? Karena Nabi ada patokan kalau ibadah, yasirru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan buat orang lari darimu. Itu prinsip kita dakwah. Susah dong Pak kalau kita mesti orang mati kita korbanin. Ntar kalau kita korbanin nih, bapak saya meninggal, saya korbanin tahun ini. Lalu mak kita tanya, mbah kamu belum korban juga tuh? iya. Mbahnya mbah kamu juga tuh, akhirnya kita itu kambingnya 30 sekali korban. Buat siapa nih? Buat yang meninggal itu tangge juga Pak, naik belum tuh korban. Lah, bukan sia-sia juga Pak. Akhirnya ada tabzir. Tabzir itu membazir. Mendingan uangnya buat masjid musola. Musola ya. Iya. Tapi diri kita wajib kalau ada duitnya gitu. Kalau nggak ada duitnya, ya nggak apa-apa, nabung lagi, bro. Gampangin, tapi jangan terlalu gampangin ya. Pokoknya mudahkan aja, mudahkan. Jangan dipersulit. Prinsip gitu. Ya. Dia niat nggak bisa Pak. Hah? Oper niat nggak bisa. Gak bisa kalau udah terjadi nggak bisa. Kan ketidaktahuan kita bisa dimaklum. Ketidaktahuan kita karena berilmu itu Pak. Tapi kalau udah lama kejadiannya gimana? Ya kan Allah nggak memperhitungkan itu Pak. Kalau kita Ya udah Bapak doa aja sama Allah, ya Allah, kemarin yang saya korban buat orang mati itu ya Allah, tolong pindahin jadi sedekah gitu. Ya, gitu lah. Ya udah gitu aja. Gampangin dah. Yuk kita lanjutin dulu ya. Mari kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.